Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ledakan maha dahsyat gunung batu raksasa yang dihancurkan oleh Xuan Wu Zuxian mengguncang kawasan timur dunia kecil segel hitam dengan hebat, bahkan menghentikan pertempuran besar yang terjadi di wilayah barat dunia kecil tersebut. Duar. Ledakan dahsyat lainnya dari arah yang berbeda terus bergema, mengguncang dunia kecil tersebut dengan hebat. Benar-benar mengerikan. Sepertinya aturan ruang dan waktu dunia kecil ini telah hancur. Zilong membatin, menatap Xuan Wu Zuxian yang langsung bergerak meninggalkan segel bola air transparan. Ayah, apakah ledakan ini tidak membunuh BBC? Tanya Zilong, mengedarkan pandangannya mencari keberadaan ular putih bersayap tersebut dengan seksama. Pada saat King Ruo hendak menjawab, tiba-tiba Xuan Wu Zuxian yang bergerak memasuki kawasan gelap di bawahnya kembali. Sosoknya memasuki segel bola air transparan. Yang mulia, aku hanya menemukan cincin penyimpanan ini. Sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang tertancap segel anak panah emas pencari jejak King Ruo. Oh tidak, ucap Zilong tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Tenanglah, ucap King Ruo sambil memperbaiki cincin penyimpanan yang sudah rusak tersebut, lalu mengeluarkan isinya. Sosok Si yang menggunakan transformasi manusia yang terluka dengan tubuh bersimbah darah muncul di hadapan mereka. Bibi, ucap Zilong dan King Yongjun yang sebelumnya begitu sedih, menghampiri Si dan memeluknya dengan hangat. Tuan muda, penguasa, ucap Si terbata, menatap Zilong, King Yongjun dan semua orang yang ada di dalam segel bola air transparan itu dengan mata berkaca-kaca, yang tidak mengira akan bertemu dengan King Ruo di tempat itu. Langit benar-benar menolongku, batinnya, menatap King Ruo yang tersenyum hangat padanya. Si, pulihkan dirimu, ucap King Ruo, sambil memberikan pil penyembuh emas Fuyuan, menenangkannya yang hendak berbicara tersebut. Baik, penguasa, tapi tolong segera tinggalkan tempat ini, karena segel dunia kecil ini. Menjeda kata-katanya menatap King Ruo yang menggelengkan kepalanya. Tenanglah, ucap King Ruo dengan lembut. Baik, penguasa, dengan sikap hormat. Yan Lan, bawa Si ke danau giok biru, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik, penguasa muda. Dengan sikap hormat, lalu membawa Si ke dalam dunia jiwa. Sosoknya bersama Si lenyap dari hadapan King Ruo dan semua orang. Yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan hormat, sambil menatap Zilong dan King Yongjun yang kini tampak tenang. Ke selatan, jawab King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia. Dengan sikap hormat, lalu menggerakkan segel bola air transparan tersebut. Segel bola air transparan tersebut bergerak dengan tenang. Ayah, ada apa ke selatan? Bukankah kita harus segera meninggalkan dunia kecil ini? Tanya Zilong. Apakah kamu masih ingat dengan cerita kakek Mosu sebelumnya? Ingat, ayah. Semoga saja tempat itu masih ada, ucap King Ruo, menatap kilatan cahaya dari ledakan yang muncul dari berbagai arah. Semoga saja demikian, ucap Zilong sambil menatap situasi ekstrim yang ada di bawah mereka. Ayah, mereka, ucap Zilong menunjuk ratusan kelompok murid sekte jiwa abadi, sekte cahaya ilahi dan puluhan sekte aliran putih yang sedang bersembunyi di balik gunung batu raksasa yang ada di wilayah selatan dunia kecil tersebut. Ayah, ada apa? Tanya Zilong saat segel bola air transparan tersebut tiba-tiba berhenti di atas langit gunung batu hitam tersebut. Tunggu sebentar, ucap King Ruo tiba-tiba keluar dari dalam segel bola air transparan tersebut, membuat wajah Zilong dan King Yongjun pucat pasi. Oh tidak, ucapnya bersamaan, menatap sosok King Ruo yang bergerak sambil menggunakan topeng emas di wajahnya,
menghampiri ratusan murid sekte aliran putih yang sedang bersiap menghadapi kehancuran dunia kecil tersebut. Tuan muda, yang mulia pasti baik-baik saja, ucap Xuan Wu Zuxian menenangkan kedua tuan mudanya tersebut. Leluhur, bagaimana dengan keadaan ayah? Aku khawatir racun. Zilong menjeda kata-katanya, menatap King Ruo yang ada di bawahnya dengan khawatir. Tuan muda, tenanglah. Yang aku pahami, Yang Mulia adalah orang yang tidak pernah bertindak tanpa perhitungan. Xuan Wu Zuxian menjelaskan, menatap Zilong dan King Yongjun yang terdiam dengan wajah khawatir. Di hadapan mereka, sosok King Ruo yang menggunakan topeng emas muncul di hadapan ratusan murid sekte aliran putih tersebut dengan tenang. Aku dapat membantu kalian keluar dari dalam dunia kecil ini, tapi aku tidak bisa menjamin kalian akan kembali ke dalam dunia benua teratai biru, ucap King Ruo dengan tenang, mengejutkan ratusan wajah-wajah yang pucat pasi tersebut. Tuan jangan bercanda. Pemimpin kelompok dari murid sekte cahaya ilahi menanggapi, menatap King Ruo dengan serius. Gerbang teleportasi emas muncul, membuat kelompok besar tersebut terdiam. Gerbang teleportasi emas ini hanya bertahan 5 menit, ucap King Ruo bersamaan dengan sosoknya yang tiba-tiba lenyap dari pandangan semua orang. Penguasa, itu penguasa agung, ucap murid dari sekte jiwa abadi yang mengenal gaya bicara King Ruo mengejutkan kerumunan tersebut. Saudara, jangan bercanda. Murid sekte cahaya ilahi menanggapi dengan wajah ragu. Apakah saudara sudah lupa gaya bicara dan model topeng emas yang penguasa agung gunakan saat berada di acara puncak kejayaan sekte di Gunung Daun beberapa tahun yang lalu? Kata-kata murid sekte jiwa abadi tersebut membuat mereka yang sebelumnya ragu langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Benar, topeng emas itu. Cepat, gerbang teleportasi emas ini akan segera menghilang, ucap pemimpin murid sekte cahaya ilahi memimpin rombongannya memasuki pusaran cahaya emas yang secara perlahan mulai menghilang. Terima kasih, penguasa agung, ucap beberapa murid berteriak keras dengan gema suara yang perlahan menghilang di dalam pusaran gerbang teleportasi. Di atas langit gunung batu raksasa tersebut, ternyata murid-murid sekte aliran putih ini memiliki ingatan yang baik, ucap Zilong dengan kagum. Ayah juga tidak menyangka jika sebagian dari mereka mengenali topeng ini. King Ruo menanggapi, sambil menyimpan topeng emas yang ada di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Aku rasa bukan karena topeng, ini mungkin lebih kepada cara ayah berbicara, sehingga mudah dikenali. King Yongjun menanggapi, sepertinya demikian, ucap King Ruo sambil meminta Xuan Wu Zuxian melanjutkan perjalanan. Namun baru saja segel bola air transparan tersebut bergerak, tiba-tiba dari wilayah tengah dunia kecil tersebut muncul ledakan maha dahsyat bersamaan dengan munculnya pusaran hitam raksasa yang mulai menghisap apa saja. Yang mulia, kemunculan seorang abadi, ucap Xuan Wu Zuxian, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Ayah, ucap Zilong, menatap Xuan Wu Zuxian yang tiba-tiba berhenti bergerak dengan serius. Sepertinya sudah tidak ada waktu, ucap King Ruo menanggapi, sambil meminta Xuan Wu Zuxian bergerak menuju wilayah tengah dunia kecil tersebut. Ayah, apakah pusaran hitam itu tidak berbahaya? Tanya Zilong dengan serius. Tentu saja berbahaya, jawab King Ruo. Lalu mengapa kita harus mendekatinya? Tuan muda, tujuan kita bukan pusaran hitam tersebut, tetapi kekuatan yang baru saja muncul. Xuan Wu Zuxian menjelaskan kemunculan ledakan maha dahsyat sebelumnya. Sambil bergerak mendekati pusat dunia kecil tersebut, tiba-tiba Zilong mendapat pesan dari Si Yi yang memintanya mengingatkan King Ruo untuk menjauh dari wilayah tengah dunia kecil tersebut. Ayah, berhenti, ucapnya dengan serius. Zilong ada apa? Ayah, Bibi Si Yi menyebutkan, beberapa kelompok aliran hitam dari benua teratai biru, bekerja sama dengan suku pemburu pasir sedang membangkitkan kekuatan gelap kuno dengan ritual pengorbanan darah, jawab Zilong sambil menjelaskan bahwa kekacauan yang sedang terjadi di dalam dunia kecil tersebut adalah hal yang disengaja. Zilong tujuan kita memang untuk memeriksa hal tersebut,
ucap King Ruo sambil meminta Xuan Wu Zuxian kembali bergerak membuat Zilong ternganga karena tidak mengira jika King Ruo justru mendekati sumber masalah tersebut. Lalu, bagaimana dengan tujuan ayah yang ingin memeriksa jejak naga ungu? Menatap King Ruo dengan serius. Zilong kita sudah tidak punya waktu lagi, jawab King Ruo sambil menjelaskan keadaan dunia kecil tersebut yang sudah menuju detik-detik kehancurannya. Duar, ledakan dahsyat dari berbagai arah terus bergema, membuat suasana tersebut begitu mencekam. Ayah, ada yang aneh dengan suku pemburu pasir sebelumnya, ucap King Yongjun sambil mengedarkan pandangannya memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Benar, mereka yang berada di kawasan ini sepertinya telah lenyap, ucap Zilong dengan heran. Tuan muda, sepertinya mereka berkumpul di pusat dunia kecil ini, ucap Xuan Wu Zuxian menimpali. Baru saja Xuan Wu Zuxian menanggapi, tiba-tiba ledakan aura gelap yang sangat kuat muncul dari pusat dunia kecil tersebut, membuat King Yongjun dan Zilong yang berada di dalam segel bola air transparan tersebut bergidik ngeri. Kekuatan gelap ini, ucap Zilong menatap King Ruo dengan serius. Makhluk gelap, besar kemungkinan naga pemecah kehampaan, ucap King Ruo menanggapi, membuat Zilong yang begitu penasaran dengan sosok ras naga gelap tersebut terdiam. Apakah itu artinya yang dibangkitkan oleh mereka adalah naga pemecah kehampaan? Tanya King Yongjun menduga. Kita masih belum dapat memastikan hal itu, jawab King Ruo dengan tenang. Dalam waktu singkat, segel bola air transparan yang membawa King Ruo dan rombongan tiba di pusat dunia kecil tersebut. Ayah, mereka. Zilong menunjuk ratusan murid sekte aliran hitam bersama ribuan suku pemburu pasir berada di dalam kubah segel hitam transparan. Lancai, Nuedai, ucap King Ruo menyebut nama kedua sosok yang sebelumnya menjadi patriark sekte Samudera Bencana dan sekte Cahaya Bintang tersebut dengan tatapan dingin. Ayah, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Zilong. Pada saat King Ruo hendak menanggapi, tiba-tiba sosok bermata hitam yang menciptakan segel kubah hitam transparan tersebut muncul, melepaskan tembakan tombak hitam raksasa. Tombak hitam yang melepaskan aura kematian tersebut bergerak ke arah segel bola air transparan yang membawa King Ruo dan rombongan. Leluhur, ucap Zilong panik, saat Xuan Wu Zuxian seolah menerima serangan kejutan tersebut. Duar, ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan yang sudah begitu kacau tersebut dengan sangat hebat. Segel bola air transparan tersebut terdorong hingga ratusan meter bersamaan dengan munculnya teknik mantra formasi ilusi, yang langsung menyamarkan keberadaan mereka. Tuan muda, jika kita melawan atau membuat pertahanan, urusan akan menjadi panjang, karena akan sulit jika bertarung dengan situasi seperti ini. Biarkan dia merasa serangannya berhasil, ucap Xuan Wu Zuxian membuat Zilong ternganga. Ayah, ternyata dia seorang abadi, ucap King Yongjun dengan heran, menatap King Ruo yang sedang mengamati situasi di tempat itu. Benar, jawab King Ruo menimpali dengan tenang. Adik Jun, apakah ada yang aneh? Tanya Zilong dengan heran. Kakak lihat, lingkaran hitam yang muncul di belakang punggung sosok itu berbeda dengan lingkaran cahaya yang aku lihat dari kakek buyut Xiong Maotian, kakek guru Seng Huo Chongming dan Seng Huo Xuanjia. Bahkan dari lingkaran cahaya leluhur Xuan Wu Zuxian, jawab King Yongjun menjelaskan, menatap sosok dengan 3 lingkaran hitam yang berdiri di atas kubah hitam transparan tersebut dengan heran. Tuan muda, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Jika para dewa abadi daratan ilahi disebut pelindung cahaya, maka mereka disebut cahaya kegelapan. Dan mereka adalah kelompok abadi yang berseberangan dengan para pelindung cahaya. Xuan Wu Zuxian menjelaskan. Di hadapan King Ruo dan rombongannya, tiba-tiba sosok tersebut menyegel Nuedai beserta semua orang yang ada di dalam kubah transparan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, lalu bergerak naik ke atas punggung naga pemecah kehampaan yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Ayah, ucap King Yongjun, menatap naga hitam pemecah kehampaan yang tiba-tiba bergerak menuju pusaran hitam yang terus menghisap apa saja yang ada di dalam dunia kecil tersebut. Zuxian, ucap King Ruo penuh arti.
Baik, Yang Mulia. Lalu menggerakkan segel bola air transparan, menyusul naga hitam pemecah kehampaan tersebut. Ayah, seberapa kuat sosok itu? Tanya Zilong dengan penasaran. Ayah belum bisa memastikannya, karena ayah juga belum pernah bertarung dengan abadi gelap, jawab King Ruo dengan tenang. Sus, sus. Segel bola air transparan tersebut melesat ke dalam lorong pusaran angin hitam, bertabrakan dengan elemen asing yang sangat sensitif tersebut. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema, melepaskan kilatan cahaya yang dapat membutakan mata, membuat Zilong dan King Yongjun segera mengedarkan teknik mata dewa di hadapan King Ruo dan rombongannya. Sus, sus. Naga hitam yang membawa abadi gelap di atas kepalanya tersebut bergerak dengan tenang, tanpa menyadari segel bola air transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya terus bergerak mengikutinya. Dalam waktu singkat, sus, sus, segel bola air transparan tersebut keluar dari dalam lorong kekacauan yang menghisap dunia kecil segel hitam tersebut. Kehampaan abadi badai ruang dan waktu, ucap King Ruo. Ayah, mengapa tempat ini tidak seperti yang dijelaskan? Tanya Zilong dengan heran. Mengedarkan pandangannya menatap tempat yang dijelaskan sangat mengerikan tersebut ternyata begitu tenang. Pada saat King Ruo hendak menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba ledakan maha dahsyat yang menandai hancurnya dunia kecil tersebut bergema, melepaskan gelombang sapuan angin yang sangat ekstrim, mendorong segel bola air transparan tersebut menjadi lebih dekat dengan naga hitam pemecah kehampaan yang bergerak meninggalkan kawasan tersebut. Kalian. Sosok bermata hitam yang berada di atas punggung naga pemecah kehampaan tersebut terkejut, karena tidak mengira segel bola air transparan yang sebelumnya telah dia hancurkan muncul di hadapannya. Sus, 3 lingkaran cahaya hitam di belakang punggungnya muncul kembali bersamaan dengan munculnya ledakan dahsyat yang langsung mengubah suasana tenang tersebut. Sedangkan di dalam segel bola air transparan, Zuxian, jangan biarkan dia mati, karena ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, ucap King Ruo sambil memberikan tombak emas Kaisar Wogong. Baik Yang Mulia. Sambil menerima tombak emas tersebut, sus, sosoknya tiba-tiba lenyap dari dalam segel bola air transparan tersebut, muncul 100 meter di hadapan naga pemecah kehampaan yang sedang menjaga jarak. Tuanku meminta kalian untuk menyerah, jika tidak ini akan berakhir dengan cara yang tidak nyaman, ucap Xuan Wu Zuxian yang belum menampilkan tingkat keabadiannya dengan sikap mendominasi. Apakah kamu bercanda? Jika tuanmu meminta kami menyerahkan diri, mengapa tidak dia saja yang turun tangan? Benar-benar kacung yang naif. Sosok bermata hitam tersebut menanggapi, menatap Xuan Wu Zuxian dengan sikap yang juga mendominasi. Mendapat tanggapan seperti itu, Xuan Wu Zuxian yang sudah siap bertempur tersebut tiba-tiba bergerak, melepaskan serangan tapak air raksasa. Sus, sosok bermata hitam tersebut ikut bergerak, menyambut serangan tapak air raksasa tersebut dengan melepaskan serangan tinju hitam raksasa. Duar, serangan tersebut beradu, menciptakan ledakan maha dahsyat yang mengguncang kawasan tersebut dengan hebat. Sus, kedua sosok tersebut saling bergerak dan mulai bertarung dengan masing-masing melepaskan serangan terkuatnya. Di dalam segel bola air transparan, ternyata tempat ini benar-benar mengerikan, ucap Zilong menatap pertempuran tersebut dengan tubuh bergidik. King Ruo menganggukkan kepalanya. Situasi seperti inilah yang ditakutkan oleh banyak orang, apalagi elemen asing ini sangat sensitif, ucapnya menjelaskan, mengamati pertempuran yang ada di hadapannya dengan seksama. Ayah, apakah leluhur Xuan Wu Zuxian mampu melawan sosok tersebut? Tanya King Yongjun, menatap pertempuran yang semakin mengerikan tersebut. Kita lihat saja dulu, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya, melepaskan tembakan anak panah emas yang langsung bergerak menyerang naga pemecah kehampaan yang sedang menjaga keseimbangan kawasan pertempuran tersebut. Duar. Serangan anak panah emas tersebut mengejutkannya. Ngaum, awo, naga hitam tersebut meraung murka, bergerak mundur hingga ratusan meter sambil melepaskan tembakan bola api hitam ke arah King Ruo. Sus, bola-bola api tersebut melesat mengenai ruang kosong,
membuat naga pemecah kehampaan tersebut melepaskan serangannya dengan intens. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, membuat Zilong dan King Yongjun hampir tidak dapat melihat pertempuran yang terjadi dengan jelas. Sus! Tao Tian dan Tao Tu tiba-tiba muncul di dalam segel bola air transparan tersebut mengejutkan Zilong yang sedang mengamati situasi yang terjadi di tempat itu. Seng Su Nianging, ucapnya menyapa King Ruo dengan hormat. Tao Tian, Tao Tu, lindungi Zilong dan Jun ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Seng Su Nianxing. Dengan sikap hormat, menatap King Yongjun dan Zilong yang berada di hadapannya dengan tenang. Ayah, mengapa tidak? Zilong menjeda kata-katanya menatap Tao Tian dan Tao Tu yang ada di hadapannya. Tenanglah, ayah sudah menguji kekuatan naga pemecah kehampaan tersebut, jawab King Ruo lalu keluar dari dalam segel bola air transparan yang terus bergerak menghindari serangan bola api hitam yang dilepaskan oleh naga hitam pemecah kehampaan tersebut. Untuk dapat melihat situasi di tempat ini, pusatkan pikiran Tuan Muda, lalu hubungkan jiwa kita, ucap Tao Tian dengan hormat, berbicara pada Zilong yang tampak masih menjaga jarak dengannya. Kakak, tenanglah, api hitam ini tidak akan membakar kita, ucap King Yongjun yang langsung menyentuh tubuh Tao Tu yang berada di sisinya. Baik, ucapnya lalu melakukan hal yang diperintahkan oleh Tao Tian. Sus, pandangan mereka seperti terhubung, membuatnya kini dapat melihat pertempuran yang ada di hadapannya dengan jelas. Terima kasih, Paman. Sambil mengamati pertempuran yang ada di hadapannya dengan tenang. Di hadapan mereka, Sus, sosok King Ruo yang sebelumnya keluar dari dalam segel bola air transparan, terus bergerak mengalihkan serangan naga hitam pemecah kehampaan yang menyerang segel bola air transparan sambil bergerak mendekatinya. Sus, sosoknya tiba-tiba muncul di hadapan naga hitam yang ternyata memiliki segel gelap di tengah kepalanya tersebut. Duar, tinjuan keras dari teknik tapak naga emas naga ilahi mengenai kepala naga hitam tersebut dengan telak, mendorongnya hingga ratusan meter. Kamu, naga hitam tersebut terkejut menatap King Ruo yang telah menghancurkan segel hitam di kepalanya. Apakah kamu masih ingin melawan atau mendengar perintahku? Ucap King Ruo dengan santai. Naga hitam tersebut terdiam sesaat, lalu mengarahkan pandangannya pada sosok bermata gelap yang sedang bertarung dengan Xuan Wu Zuxian, lalu menatap King Ruo yang berdiri di hadapannya. Jangan kira dengan melepaskanku dari segel hitam terkutuk itu bisa membuatku tunduk padamu. Naga hitam itu langsung terdiam saat aura yang sangat ekstrim muncul menindasnya bersamaan dengan lingkaran cahaya emas yang muncul di belakang punggung King Ruo. Aku bisa membuatmu merasakan apa itu keputusasaan, ucap King Ruo yang tiba-tiba lenyap dari pandangannya. Oh tidak, naga hitam tersebut bergerak sambil melepaskan mantra formasi penghapus jejak. Sus, sosoknya bergerak, meninggalkan kawasan pertempuran hingga 4 kilometer, namun sosoknya tiba-tiba berhenti saat rantai besi hitam raksasa muncul dari kehampaan, melilit tubuhnya dengan ekstrim. Ngaum, awo, raungan kesakitan, saat rantai besi hitam yang melilit sepanjang tubuhnya tersebut mulai meremukkan sisik hingga tulang-tulangnya. Oh tidak, ucapnya semakin terkejut saat menyadari sosok King Ruo kini telah berdiri di atas kepalanya. Hanya hewan buas abadi tingkat dasar, ucap King Ruo sambil melepaskan segel rantai jiwa yang langsung memasuki tubuhnya dengan paksa. Ngaum, awo, naga hitam tersebut kembali meraung, mencoba melepaskan diri saat rantai emas tersebut mulai menyegel jiwanya. Ah, keparat, naga hitam tersebut meraung murka saat tubuhnya digerakkan oleh King Ruo dengan paksa, bergerak kembali menuju kawasan pertempuran. Di tempat lain, kakak, tenanglah, ayah pasti akan kembali, ucap King Yongjun, menenangkan Zilong yang tampak gelisah. Tapi Jun, kondisi ayah sekarang berbeda. Aku khawatir ayah akan memaksakan dirinya yang nantinya akan. Zilong menghentikan kata-katanya saat melihat naga hitam yang sebelumnya meninggalkan kawasan tersebut kini kembali dengan sosok King Ruo yang berada di atas kepalanya. Kakak, lihat, ucap King Yongjun dengan wajah gembira. Sus,
Naga hitam tersebut terus bergerak dan tiba-tiba lenyap bersamaan dengan sosok King Ruo yang memasuki segel bola air transparan. "Ayah, naga hitam tersebut?" tanya Zilong dengan serius. "Ayah telah memasukkannya ke dalam dunia jiwa," jawab King Ruo sambil meminta Tao Tian dan Tao Tu mengurus naga hitam yang sebelumnya. Baik, Seng Su Nianging lalu bergerak memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Tidak lama kemudian setelah Tao Tian dan Tao Tu kembali ke dalam dunia jiwa, ledakan maha dahsyat bergema, melempar sosok Xuan Wu Zuxian hingga ratusan meter, sama halnya dengan sosok bermata hitam, yang juga terlempar hingga ratusan meter. "Yang mulia, sekarang," ucap Xuan Wu Zuxian memasuki segel bola air transparan dengan napas tersengal-sengal sambil memberikan tombak emas Kaisar Wogong. "Pulihkan dirimu," ucap King Ruo yang tiba-tiba menghilang dari dalam segel bola air transparan tersebut. "Oh tidak," ucap Zilong yang kini benar-benar khawatir. "Kakak, ada apa?" "Jun leluhur Xuan Wu Zuxian abadi tingkat 5 saja dibuat seperti ini, lalu bagaimana dengan ayah?" Baru saja Zilong berkata-kata, tiba-tiba ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut. Dengan hebat, "Oh tidak," ucap Zilong dan King Yong Jun dengan wajah pucat pasi. Sus! King Ruo terlempar hingga ratusan meter bersamaan dengan segel bola air transparan yang bergerak menyambut tubuhnya. "Ayah," ucap King Yong Jun dan Zilong dengan wajah pucat pasi, menyambut tubuh King Ruo yang terhempas di dalam segel bola air transparan. "Jangan mendekat," ucap King Ruo sambil menyeka darah hitam dari sudut bibirnya sambil meminta Xuan Wu Zuxian untuk menangkap sosok yang bermata hitam tersebut. Tanpa berkata-kata, Xuan Wu Zuxian yang baru saja memulihkan dirinya tersebut langsung keluar dari segel bola air transparan tersebut. "Ayah," ucap Zilong dan King Yong Jun dengan wajah khawatir. "Tenanglah, ayah baik-baik saja," ucap King Ruo sambil menenangkan diri dengan menarik semua kekuatan spiritual yang keluar dari tubuhnya. Di tempat lain, sosok Xuan Wu Zuxian melesat seperti kilatan cahaya, bergerak mengejar sosok bermata hitam yang sedang melarikan diri dengan dua tombak yang menancap di tubuhnya. "Ah!" teriaknya meraung kesakitan sambil berusaha menarik tombak emas Kaisar Wogong yang menancap di dadanya, serta menahan serangan tombak emas teratai biru yang menancap di belakang punggungnya. Jika tidak cacing sialan itu pergi, tidak akan seperti ini jadinya. Menggerutu pada naga hitam pemecah kehampaan yang sebelumnya menjaga keseimbangan wilayah pertempuran dengan kesal. Di saat dirinya terus bergerak, tiba-tiba ratusan es dari teknik segel air yang dilepaskan oleh Xuan Wu Zuxian bergerak mengejarnya. "Keparat, kalian pelindung cahaya, tunggu pembalasanku," ucapnya dengan frustasi. Duar tombak emas Kaisar Wogong yang menancap di dadanya tiba-tiba meledak, melepaskan ledakan petir yang menciptakan rantai petir hitam keemasan yang langsung bergerak melilit tubuhnya. Xuan Wu Zuxian bergerak, memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan serangannya. Duar, ledakan tombak es, menghantam tubuh yang terlilit rantai petir tersebut dengan telak, membuat tubuhnya kembali terlempar hingga ratusan meter. Di tempat lain, di dalam segel bola air transparan. "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" tanya King Yong Jun, berbicara melalui telepati, menatap King Ruo yang sedang menenangkan diri dengan perasaan tidak tenang. "Tenanglah, ayah pasti akan baik-baik saja," jawab Zilong sambil meminta King Yong Jun untuk tidak menggunakan kekuatan yang dapat memicu aktifnya racun dalam darah King Ruo. "Baik kakak," menatap King Ruo yang duduk terdiam dengan mata terpejam tersebut dengan serius, tanpa menghiraukan keadaan di luar segel bola air transparan tersebut. "Jun ucap Zilong tiba-tiba dengan wajah tegang. "Kakak, ada apa?" menatap wajah Zilong dengan wajah serius. "Sepertinya kita telah meninggalkan wilayah pertempuran," jawab Zilong dengan wajah serius. "Sepertinya demikian," ucap King Yong Jun menanggapi Zilong dengan tenang, membuat Zilong yang sebelumnya tenang kini menjadi tidak tenang. "Zilong ada apa?" tanya King Ruo dengan mata terpejam, berbicara dengan tenang. "Ayah, kita sepertinya terpisah dari leluhur Xuan Wu Zuxian," jawab Zilong menjelaskan.
Tenanglah, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi ayah, kakak, biarkan ayah memulihkan diri, ucap King Yongjun berbicara melalui telepati dengan serius. Membuat Zilong mengurungkan pertanyaannya. Baik, ucapnya menyadari kesalahannya namun dengan wajah yang masih panik. Zilong apakah kamu lupa di mana kita berada saat ini? Tanya King Ruo kembali berbicara. Kata-kata King Ruo membuat Zilong tersenyum kecut. Hais, aku bahkan sampai lupa, ucapnya, menyadari segel bola air transparan yang ditempati mereka tersebut diciptakan oleh Xuan Wu Zuxian. Sus, segel bola air transparan yang disegel dengan teknik rantai mutiara 6 bintang tersebut terus bergerak ke berbagai arah, membuatnya semakin jauh dari wilayah pertempuran. Kakak, tenanglah, ucap King Yongjun berbicara pada Zilong yang tampak begitu tegang. Jun ini sudah terlalu lama, apakah leluhur Xuan Wu Zuxian baik-baik saja? Pada saat King Yongjun hendak menanggapi, King Ruo yang terdiam memulihkan diri tersebut membuka matanya. Ayah, ucap Zilong dengan serius. Bicaralah, ucap King Ruo yang kini benar-benar telah mampu menguasai diri, berbicara dengan hangat dan ramah. Ayah, seberapa kuat sosok bermata hitam sebelumnya? Dengan serius, besar kemungkinan tingkat kekuatannya 2 kali lipat dari lingkaran hitam yang dimilikinya, jawab King Ruo dengan tenang. Tidak heran jika leluhur Xuan Wu Zuxian sampai kewalahan. Ayah, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Yongjun ikut berbicara, menatap King Ruo dengan serius, khawatir jika Xuan Wu Zuxian tidak mampu menangani sosok bermata hitam tersebut. Pada saat King Ruo hendak menanggapi, tiba-tiba kilatan cahaya keemasan bergerak mendekati segel bola transparan yang mereka tempati. Selas, kilatan cahaya keemasan tersebut semakin dekat. Sosok Xuan Wu Zuxian dengan tubuh bersimbah darah muncul di dalam segel bola air transparan tersebut. Yang mulia, ucapnya dengan napas tersengal-sengal. Tenangkan dirimu, ucap King Ruo sambil memberikan pil penyembuh emas Fuyuan. Tapi aku merasa ada beberapa kekuatan yang sedang mengawasi kita, ucapnya berbicara pada King Ruo melalui telepati dengan serius sambil memberikan 2 cincin penyimpanan yang berbeda, yang tersegel oleh mantra formasi emas pada King Ruo. King Ruo yang menerima cincin penyimpanan tersebut lalu melepaskan segel anak panah emas yang langsung bergerak meninggalkan tempat itu. Kita akan kembali memasuki benua teratai biru, ucapnya dengan tenang, lalu kembali memejamkan matanya. Baik yang mulia, lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menyusul anak panah emas yang sebelumnya telah King Ruo lepaskan. Ayah, ucap Zilong dengan wajah serius. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Agar tidak mengganggu ayah dan leluhur Xuan Wu Zuxian, aku ingin membawa Jun kembali ke dalam dunia jiwa, ucapnya dengan serius. Tenanglah, ayah tidak terganggu sama sekali, justru saat ini ayah memang ingin kalian melihat dan memahami keadaan semesta kehampaan abadi badai ruang dan waktu, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, ayah. Lalu ayah, bagaimana dengan leluhur Xuan Wu Zuxian? Tanya King Yongjun. Tuan muda, tenanglah, hamba baik-baik saja, ucap Xuan Wu Zuxian yang sedang memulihkan diri menanggapi dengan tenang. Tapi luka leluhur, menatap darah segar yang terus mengalir dari telapak tangan kiri Xuan Wu Zuxian yang masih robek. Sepertinya ini adalah teknik khusus yang dimiliki oleh sosok tersebut. Menjelaskan luka tersebut karena serangan mereka yang saling bertabrakan. Jawab Xuan Wu Zuxian sambil memulihkan diri. Leluhur, apakah ini bisa disembuhkan? Tentu saja, jawab Xuan Wu Zuxian dengan tenang, sambil mengedarkan kekuatannya untuk memulihkan tangannya. Seseorang yang sudah berada di tahap abadi benar-benar memiliki kekuatan di luar batas. Zilong membatin. Menatap tangan Xuan Wu Zuxian yang kini mulai pulih dengan takjub. 5 menit kemudian, tangan yang benar-benar pulih tersebut kembali mengeluarkan darah segar. Leluhur, ada yang salah, ucap King Yongjun dengan serius menatap tangan kiri Xuan Wu Zuxian yang sudah pulih tersebut terus mengeluarkan darah segar, membuat King Ruo yang sedang terpejam membuka matanya. Zuxian, ini seperti teknik penghisap kehidupan.
apakah kamu tahu hal ini? Tanya King Ruo dengan serius. Hamba juga baru merasakan keanehan tersebut. Apakah Yang Mulia tahu cara mengatasinya? Dengan wajah serius karena kekuatannya tidak dapat mengatasi masalah tersebut, King Ruo terdiam sesaat lalu membuat segel tangan. Semoga cara ini berhasil, ucapnya lalu melepaskan segel mantra formasi emas pada tangan Xuan Wu Suxian yang terluka, lalu meneteskan sari pohon emas Yuzi yang merupakan bahan dasar pembuat pil hidup berkelipatan. Biarkan sari pohon emas Yuzi bekerja, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, setelah mengobati tangan Xuan Wu Suxian, King Ruo lalu kembali memejamkan matanya. Di dalam cincin penyimpanan Xuan Wu Suxian, sosok bermata hitam yang terikat oleh segel rantai besi hitam, meraung murka sepanjang waktu sambil berusaha melepaskan diri, dan semakin frustasi saat tombak emas teratai biru yang masih menancap di belakang punggungnya, terus menghisap kekuatannya. Naga hitam pemecah kehampaan yang King Ruo taklukkan sebelumnya terus melakukan perlawanan, dengan berusaha melepaskan segel rantai besi hitam sambil membuat keributan, membuat King Peng dan mereka yang ada di Istana Giok Biru mendatangi tempat itu. Di dalam dunia jiwa, di halaman penjara barat, benar-benar keras kepala, ucap Tao Tian dengan kesal. Benar, dan mereka ras naga gelap ini memang menyebalkan. Tao Tu menimpali, karena sebelumnya pernah berurusan dengan tawanan naga hitam yang akhirnya tewas karena kehabisan darah. Pada saat Tao Tian dan Tao Tu hendak memindahkan naga hitam tersebut, tiba-tiba King Peng, Xin Yang dan Ling Zong muncul di tempat itu, menatap naga hitam yang meraung keras semakin menjadi-jadi. Yang Agung, mohon untuk tidak mendekat, naga hitam ini adalah hewan buas abadi, ucap Tao Tian dan Tao Tu menyambut kedatangan King Peng dan rombongan dengan hormat. Tao Tian, apakah tidak ada solusi agar naga hitam ini diam? Tanya Ling Zong yang tampak kesal, berbicara dengan tenang. Ada Yang Agung, kebetulan kami ingin menjadikannya bulan-bulanan naga langit di belakang penjara, jawab Tao Tian menjelaskan. Jika demikian, pindahkan segera, karena suaranya begitu meresahkan, ucap King Peng. Baik, Yang Agung, jawab Tao Tian dan Tao Tu dengan sikap hormat, lalu menarik tubuh naga pemecah kehampaan tersebut dengan paksa, membawanya menuju halaman belakang penjara barat, tempat di mana King Ruo menyegel Long Tingdu dan puluhan naga pelayan Long Gongzuo. Duar, naga hitam pemecah kehampaan tersebut terhempas dengan keras, mengejutkan Long Tingdu dan rombongannya yang terdiam mematung di tempat itu. Buat dia diam dengan cara kalian, tapi ingat, jangan sampai mati, ucap Tao Tu lalu melempar sosok naga hitam tersebut ke dalam kubah emas transparan, yang mengurung Long Tingdu dan rombongannya. Baik, Tuan, ucap Long Tingdu terbata, sambil menjaga jarak dari naga hitam tersebut bersama puluhan naga lainnya. Tuan, jangan bercanda, bagaimana mungkin kami memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu, sedangkan tingkat kekuatan kami. Kekuatannya telah tersegel, jadi tingkat kekuatannya sama seperti kalian, ucap Tao Tian memotong kata-kata naga hijau tersebut. Baik Tuan, ucap puluhan naga lainnya dengan serius, membuat naga hitam pemecah kehampaan tersebut langsung terdiam. Sialan, ternyata bajingan ini memiliki tawanan lainnya. Naga hitam tersebut membatin dengan kesal. Di atas langit dunia jiwa, King Peng, Xin Yang dan Ling Zong yang melihat puluhan naga tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu bergerak pergi setelah naga hitam yang sebelumnya terus meraung-raung membuat keributan di dalam dunia jiwa tersebut kini mematung di hadapan Long Tingdu dan rombongannya. Di dalam kehampaan abadi badai ruang dan waktu. Sus, segel bola air transparan terus bergerak dengan kecepatan puncaknya, membawa King Ruo dan Xuan Wu Suxian yang sedang memulihkan luka dan kekuatannya. Setelah bergerak beberapa waktu, tiba-tiba anak panah emas yang diikuti oleh segel bola air transparan tersebut lenyap menembus perisai kabut ilusi. Segel bola air transparan tersebut muncul di atas wilayah kehampaan abadi benua teratai biru bersamaan dengan sosok King Ruo yang membuka matanya. Suxian, biar aku saja, ucap King Ruo melepaskan segel mantra formasi emas,
membuka celah dimensi untuk memasuki benua teratai biru. Baik, Yang Mulia. Tidak lama kemudian, muncul pusaran emas kehitaman, 15 meteran di bawah segel bola air transparan yang mereka tempati. Segel bola air transparan tersebut bergerak memasuki pusaran angin tersebut dan lenyap di dalamnya. Tidak lama kemudian, segel bola air transparan keluar dari dalam lorong dimensi ruang dan waktu, lalu muncul di atas langit pulau kecil benua teratai biru. "Ayah, tempat apa ini?" tanya King Yongjun, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. "Jun saat ini kita sudah berada di wilayah timur benua teratai biru. Sambil menunggu kabar dari Bibi Yuyu, kita akan melanjutkan perjalanan besok pagi," ucap King Ruo sambil meminta Xuan Wu Zuxian bergerak menuju pulau kecil yang ada di bawah mereka. "Baik, Yang Mulia." Lalu bergerak memasuki pulau kecil tersebut dengan perlahan. Segel bola air transparan tersebut seperti melewati kabut ilusi, membuat Zilong dan King Yongjun saling berpandangan. "Ayah, pulau ini," ucap Zilong, menatap King Ruo yang duduk dengan tenang. "Pulau bayangan rahasia Anying, pulau kecil ini dulu pernah digunakan oleh pagoda 5 elemen sebagai markas tidak tetap. Apakah kamu pernah memasuki pulau ini sebelumnya?" tanya King Ruo. "Tidak pernah, Ayah. Tapi aku pernah mendekatinya dan terlempar oleh kekuatan segel yang sangat kuat," jawab Zilong menjelaskan sambil memeriksa tempat itu dengan seksama. Segel bola air transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya tersebut mendarat di halaman istana kecil yang sudah begitu tidak terurus. Setelah keluar dari dalam segel bola air transparan tersebut, King Ruo lalu membawa rombongannya memasuki istana kecil tersebut. "Kita akan beristirahat di tempat ini," ucapnya sambil membuka pintu gerbang istana yang tersegel. Ledakan aura dari 5 elemen yang berbeda keluar menyambut kedatangan King Ruo dan rombongan. Di dalam aula istana, King Ruo lalu membawa mereka untuk beristirahat di dalam dunia jiwa, namun Xuan Wu Zuxian, Zilong dan King Yongjun menolak dengan alasan ingin menikmati suasana di tempat itu. "Baik," ucap King Ruo lalu mengeluarkan Tao Tian dan Tao Tu dari dalam dunia jiwa. Kedua hewan buas gelap yang sudah berada di tahap abadi itu muncul. "Seng Su Nianxing," ucapnya dengan hormat. "Aku ingin kalian berjaga dan melindungi tempat ini," ucap King Ruo sambil menjelaskan tujuannya yang ingin beristirahat di dalam dunia jiwa. "Baik, Seng Su Nianxing." Dengan sikap hormat, setelah menyampaikan beberapa hal penting terkait hal yang boleh dilakukan di pulau kecil tersebut, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Segel bola emas yang mengurung dimensi dunia jiwa muncul di tengah ruangan tersebut. "Tuan muda, saudara Zuxian, beristirahatlah, kami yang akan berjaga," ucap Tao Tian dengan hormat. "Baik, Paman," ucap King Yongjun dan Zilong yang kini benar-benar merasa tenang. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di halaman penjara barat, mendapati Si Pian dan King Di sedang berbincang-bincang santai di tempat itu. "Seng Su Nianxing," ucap King Di menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. "Dier, bagaimana keadaan para tawanan?" tanya King Ruo dengan tenang. "Baik, Seng Su Nianxing. Sebelumnya memang ada sedikit masalah, tapi sudah ditangani Tao Tian dan Tao Tu," jawab King Di menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh naga gelap yang mengganggu ketenangan dunia jiwa, membuat King Ruo lalu memeriksa segel perlindungan emas yang mengurung wilayah penjara barat tersebut dengan seksama. Mungkin karena kekuatan darahnya yang luar biasa, King Ruo membatin, mendapati keadaan segel emas yang mengurung kawasan tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Setelah berbicara banyak hal terkait keadaan tempat itu, King Ruo lalu meninggalkan King Di dan Si Pian bergerak memasuki penjara barat dengan tenang. Di dalam penjara, King Ruo memeriksa setiap ruangan yang dilewatinya dengan seksama, hingga akhirnya memasuki ruangan kosong yang tidak ditempati. Sambil mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan oleh Xuan Wu Zuxian, King Ruo juga mengaktifkan segel pertahanan di dalamnya. Sosok bermata hitam yang melepaskan aura gelap yang sangat kuat muncul di hadapannya. "Keparat,"
Siapa kamu sebenarnya? Menatap King Ruo dengan penuh kemarahan dan niat membunuh. Bukankah aku yang seharusnya bertanya? King Ruo menanggapi sosok tersebut dengan tenang. Bunuh saja aku, teriaknya dengan keras sambil berusaha melepaskan diri dari segel tombak emas teratai biru yang masih menancap di punggungnya. Baik, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi jawab dulu pertanyaanku, ucap King Ruo dengan santai. Cih, aku tidak akan pernah sudi, ucapnya dengan tatapan penuh kebencian. Jika kamu tidak mau menjawab, akan ada orang lain yang akan bicara, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Sus, dua sosok kultivator kaisar dewa tahap puncak muncul di dalam ruangan, mematung, menatap King Ruo dengan mulut ternganga. Sus, rantai emas yang muncul dari ujung jari King Ruo bergerak memasuki tubuh kedua sosok tersebut. Nuedai, Lancai, gunakan teknik terlarang, ucap sosok bermata hitam tersebut dengan serius, mengejutkan Nuedai dan Lancai yang masih mematung. Nuedai dan Lancai yang terkejut tersebut meraung kesakitan saat rantai emas yang memasuki tubuhnya menyegel kekuatan jiwanya, membuat sosok bermata hitam tersebut terdiam. Apakah kalian mengenal sosok ini? Tanya King Ruo pada Lancai dan Nuedai yang mematung dengan wajah pucat pasi. Jawaban kalian akan menentukan bagaimana aku memperlakukan kalian dan sekte baru yang kalian bangun itu, ucap King Ruo. Lancai dan Nuedai yang terdiam dengan wajah pucat pasi tersebut tampak kebingungan, dengan sesekali melirik ke arah sosok bermata hitam yang terlihat meregang nyawa dengan tubuh bersimbah darah tersebut menatapnya dengan tajam. Penguasa agung, kami, ucap Nuedai terbata, membuat sosok bermata hitam yang terdiam tersebut terkejut. Ternyata penguasa agung benua teratai biru seorang pelindung cahaya emas. Membatin, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Apakah kalian takut pada orang yang sudah tidak dapat menolong dirinya sendiri? Ucap King Ruo memecah keheningan tempat itu. Penguasa agung, dia adalah jenderal. Sosok bermata hitam tersebut mencoba bergerak, menggunakan sisa kekuatannya yang tersegel menyerang Lancai, namun tamparan angin keras King Ruo menghantam tubuhnya. Duar, sosoknya terlempar dengan keras hingga menghantam dinding ruangan. Sosoknya merintih kesakitan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Segel rantai besi hitam muncul dari telapak tangan King Ruo, menguatkan segel rantai besi hitam Xuan Wu Suxian yang terlebih dahulu menyegel kekuatannya. Sosoknya kembali merintih kesakitan saat segel rantai besi hitam tersebut mengeratkan lilitannya. Oh tidak, ucap Lancai dan Nuedai, menatap King Ruo dengan ketakutan. Penguasa agung, dia adalah Mo Gui Wang, satu jenderal pelindung neraka kuno, ucap Nuedai terbata. Nuedai, kamu akan menanggung akibatnya, ucap Mo Gui Wang dengan murka menyala. Tapi, jenderal, bodoh. Apakah kalian pikir dia akan melepaskan kita? Ucap Mo Gui Wang yang begitu kesal, menatap Nuedai dan Lancai dengan niat membunuh. Di hadapan King Ruo, Lancai dan Nuedai yang menyadari kesalahannya tersebut terdiam, dan kini tampak semakin serba salah. Salah satu dari jenderal pelindung neraka kuno, itu artinya ada jenderal lainnya jika seorang Mo Gui Wang yang sudah sehebat ini, lalu bagaimana dengan jenderal lainnya? King Ruo membatin dengan perasaan ngeri. Menatap Mo Gui Wang yang menghiraukan rasa sakitnya menatap Lancai dan Nuedai dengan kemarahan menyala. Mo Gui Wang, ada hubungan apa kamu dengan Raja Neraka Mo Gui Tufu? Tanya King Ruo membuat sosok yang sedang murka tersebut tampak terkejut. Kamu, menatap King Ruo dengan tajam. Nuedai, Lancai, ada hubungan apa Mo Gui Wang dengan Raja Neraka Mo Gui Tufu? Tanya King Ruo dengan tenang. Apakah kalian bisu? Tanya King Ruo sambil mengeluarkan 2 ekor semut api abadi yang bermain di atas telapak tangannya. Penguasa agung, Jenderal Mo Gui Wang adalah kakek Kaisar Agung Mo Gui Tufu, jawab Nuedai terbata. Keparat, tutup mulutmu, menatap Nuedai dengan kemarahan menyala. Terima kasih, ucap King Ruo sambil menyimpan semut api abadi tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Bagi kalian yang mau bekerja sama,
Aku akan memberikan kematian yang mudah, apalagi menceritakan pekerjaan yang kalian lakukan di dalam dunia segel hitam sebelumnya, ucap King Ruo, membuat wajah Mo Guiwang memerah. Jika kalian bicara, aku akan. Mo Guiwang, di sisa hidupnya Mo Guitufu bahkan tidak seangkuh dirimu. Ucap King Ruo membuat wajah Mo Guiwang yang memerah tersebut mengeluarkan urat-urat biru di keningnya. Swus, swus, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Bajingan, ternyata kamu, teriaknya, menatap King Ruo dengan penuh kebencian sambil berusaha melepaskan diri dari segel rantai besi hitam. Sebagai pelindung cahaya, bukankah menumpas kejahatan adalah tugasku, ucap King Ruo menanggapi. Membuat Mo Guiwang yang begitu murka tersebut kembali menyemburkan darah dari mulutnya. Oh tidak, ternyata dia adalah orang yang membuat keributan di neraka kuno sebelumnya, ucap Nuedai. Berbicara pada Lancai melalui telepati, menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Tidak hanya membunuh seluruh pewaris tahta kekaisaran dari Trahmogui, ternyata dia juga sudah berada di tahap abadi. Lancai menanggapi, menatap King Ruo dengan lutut gemetar. Benar, jika dia tidak berada di tahap abadi, mustahil dia mampu membuat Jenderal Mo Guiwang menjadi seperti ini, ucap Nuedai menanggapi, menatap Mo Guiwang yang terus meronta-ronta, mengumpat dan mencoba untuk melepaskan diri. Ah, keparat, beraninya kamu menghapus keturunanku, beraninya kamu, teriak Mo Guiwang dengan penuh kemarahan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.